Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita sekalian kemampuan untuk melakukan kebaikan demi kebaikan, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan hati kita tetap istiqomah dan mengumpulkan kita sekalian dalam kebaikan hingga akhir zaman, hingga di akhirat kelak kita dikumpulkan dalam kebaikan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, langsung saja kita masuk pada poin berikutnya dari adab berbuat baik kepada kedua orang tua. Poin yang kelima adalah khidmatuhuma, membantu keduanya. Jadi keenam, keenam. 5 atau 6? Kau ada 5. Ya, khidmatuhuma artinya membantu kedua orang tua. Ya, namanya membantu tentu banyak ragamnya. Dan semakin orang tua menjadi tua, maka semakin bergantung dengan bantuan anak. Atau ketika orang tua sakit sehingga lemah fisiknya, biasanya mampu berjalan sendiri ke kamar mandi, biasanya mampu mengambil makan sendiri dan lain sebagainya. Ketika sakit walaupun belum tua, itu juga membutuhkan bantuan kepada orang lain, terutama yang dekat adalah anaknya. Mungkin juga membantu dalam pekerjaannya yang baik-baik, juga membantu untuk lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apalagi dalam kondisi yang lemah seperti sakit, seperti tua, kadang-kadang lupa untuk melakukan sholat, ya, lalai dalam mengerjakan sholat, dan juga kewajiban-kewajiban yang lainnya. Maka ini kewajiban kita sebagai anaknya untuk semakin giat dalam membantunya, ya, semakin giat dalam membantunya. Rawan Nasai, Imam Nasai telah meriwayatkan An-Nasai, Imam Nasai bisa nadin hasanin, dengan sanad yang hasan yang baik, an Muawiyah bin Jahimah As-Sulami, dari Muawiyah bin Jahimah As-Sulami, anna Jahimata, sesungguhnya Jahimah As-Sulami, jaa, pernah datang, ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu beliau berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aradtu, aku ingin, an aghzuwa, untuk berperang. Aku ingin berperang, aku ingin ikut serta berjuang, berperang bersama kaum muslimin, berjihad. Wa qad ji'tu ashtariru, wa qad ji'tu, dan sungguh ji'tu, aku datang, astashiruk, mengajak musyawarah engkau. Faqala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hal laka min ummi, hal apakah laka, kamu mempunyai min ummi, dari seorang ibu, apakah engkau punya ibu? Qala, Jahimah menjawab, na'am, iya. Qala, Rasulullah SAW bersabda, falzamha
fa innal jannata tahta rijlaiha falazamha, maka bersungguh-sungguhlah, berkomitlah untuk membantunya, untuk ngopaini dia, mengurusi si ibu itu, ibunya. Jadi bersungguh-sungguhlah, berkomitmenlah untuk membantu, untuk ngopeni dia. Fa innal jannata, karena sesungguhnya al jannah, surga, tahta, di bawah, rijlaiha, kedua kakinya, kedua kaki ibu. Bahasa yang populer apa? Al jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu di bawah telapak kaki ibu. Ikhwani wa akhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Jadi pada hadis ini diceritakan oleh seorang anak tentang ayahnya. Muawiyah menceritakan tentang ayahnya yang pernah datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menyatakan sesungguhnya dia ingin sekali ikut berperang sebagaimana kaum muslimin yang lainnya, ikut berjihad, berperang, ingin mati syahid. Yang mana itu sebuah kemuliaan yang sangat tinggi, mati syahid. Tapi di sisi yang lain, ibunya masih ada dan dia sangat membutuhkan dia. Oleh karena itulah dia datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengajak beliau musyawarah, biya-biye. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada Jaimah, apakah ibumu masih ada? Jaimah menjawab iya. Dan Rasulullah SAW memerintahkan agar berkomitmen untuk membantu ibunya, melayani ibunya, mentaati ibunya, berbakti kepada ibunya. Karena kalau seakan-akan Rasulullah mengatakan, kalau kau berperang ingin mati syahid dan mendapatkan surga, maka sesungguhnya di surga itu ada di telapak kaki ibumu. Ya, dan ini sama dengan hadis sebelumnya yang sudah kita baca kemarin kalau nggak salah, di mana ada seorang laki-laki diceritakan oleh Abdullah bin Amr pada poin yang ketiga kemarin. Dia datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan meminta izin untuk ikut perang, untuk ikut jihad. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepadanya, ahayyun walidak, apakah kedua orang tuamu masih ada? Dia menjawab, na'am, iya ya Rasulullah, masih ada. Lalu Rasulullah SAW bersabda kepadanya, fafihima fajahid, maka pada keduanya berjihadlah kamu. Artinya bersungguh-sungguhlah kamu di dalam berbakti kepadanya. Bersungguh-sungguhlah kamu dalam mengurusi dia, dalam ngopeni dia, membantunya, mentaatinya, berbakti kepadanya. Kita katakan tadi kondisi orang tua kita, walaupun dia masih muda, dinamakan orang tua karena kita anaknya. Kita punya kewajiban untuk membantunya, apalagi di saat dia sudah semakin tua. Apalagi dia sedang dalam kondisi sakit, maka sungguh itu sangat membutuhkan bantuan orang lain, khususnya adalah anaknya, karena yang paling dekat adalah anaknya. Yang punya kewajiban dekat dengan kewajibannya adalah anaknya. Yang harus menyambung silaturahmi adalah anaknya, yang paling dekat. Maka Islam menyuruh kita untuk bersungguh-sungguh dalam ngopeni dia. Orang tua kita, khususnya ibu, mulai mengandung kita sudah merasakan derita. Semakin besar, semakin berat, wahnan ala wahnin. Melahirkan kita begitu beratnya taruhannya nyawa. Sampai-sampai kemarin kita baca hadis, ada seorang Yaman yang tawaf dari Yaman gendong ibunya sampai ke Mekah, sampai Ka'bah, tawaf digendong ibunya, sambil menghibur diri dengan bersenandung membaca bersair.
Ketika bertemu dengan Ibnu Abbas, dia bertanya, apakah saya sudah membalas jasa ibuku? Kata Ibnu Abbas, belum. Walaupun sekalipun dengan sekali tarikan nafas saat ibumu melahirkanmu. Jadi tak terbalaskan kebaikan orang tua, khususnya ibu tidak terbalaskan. Dan di dalam berbakti kepada orang tua, di sana ada kebaikan. Kebaikan untuk kita, anak-anaknya. Allah Rasulullah SAW mengatakan, surga itu di bawah telapak kakinya. Artinya ini sebagai bisa menjadi pintu untuk mendapatkan surga. Kalau engkau menginginkan surga, menginginkan perang, ikut perang dalam rangka untuk mendapatkan surga, maka pada telapak kaki ibumu itu ada surga. Berbaktilah kepadanya. Urusi dia, openi dia, jangan kecewakan dia, jangan buat dia menangis. Jangan dia buat bersedih, senangkan hatinya. Bantulah dia. Apalagi di saat-saat yang sangat membutuhkan, saat tua, saat sakit. Jangan sampai orang tua kita, khususnya ibu yang sejak awal mengandung kita sudah merasakan derita, beban yang berat. Di akhir masa tuanya, dia merasakan juga penderitaan yang berat. Karena kita anak-anaknya tidak berbakti. Ibu kita seringkali mengorbankan perasaannya dalam rangka untuk menyenangkan anaknya. Walaupun dia sendiri menderita. Wis nah mergawi, tinggal no anakmu tak openani. Sudah dari kecil ngopeni kita, ketika sudah tua ngopeni anak kita. Ini ya. Belum lagi kalau kita yang sudah bisa ngayani orang tua kemudian perkak-perkak perasaan sangat. Perasaan, tapi itu dipendam demi kebahagiaan anaknya supaya tetap rukun dengan istrinya, ya, supaya tetap rukun dengan istrinya, supaya tetap rukun dengan anak-anaknya. Itu ibu kita, ya. Maka hendaknya kita berbuat baik. Islam memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik, dan ketika kita berbuat baik kepada ibu, kepada orang tua kita, maka kebaikan itu adalah untuk kita sendiri. Ya, itu adalah surga dan neraka kita. Jangan sampai kita menyesal tidak mendapatkan surga gara-gara menyia-nyiakan orang tua kita ketika kita di dunia. Mungkin sekarang masih muda orang tua kita, ya, belum banyak membutuhkan kita, banyak malah masih berkorban untuk kita. Mangan cek melu wong tua, opo cek wong tua, bayari anak ya wong tua sing cek cawi-cawi. Jadi ketika tua dia membutuhkan kita, janganlah kita balas dengan sesuatu yang tidak menyenangkannya. Justru harus kita senangkan. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian poin yang keenam, ad-du'a'u lahuma ba'da mautihima wal istighfaru lahuma. Berdoa untuk keduanya, mendoakan keduanya. Ba'da mautihima, setelah keduanya meninggal dunia. Kenapa setelah meninggal dunia kok tidak sejak dia masih hidup? Ya sejak masih hidup. Hanya saja seringkali kalau orang tua sudah meninggal, orang lupa tidak mendoakan orang tuanya karena tidak kelihatan. Gitu. Maka hendaknya kita berdoa, walaupun orang tua kita sudah meninggal dunia, hendaknya kita terus mendoakan untuk keduanya. Wal istighfaru lahuma, dan memohonkan ampunan untuk dosa-dosa keduanya. Mohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa kedua orang tua kita diampuni. Liqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah taala, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Al-Isra ayat 24. Wa qur rabbirhamhuma, wa qul, dan katakanlah, Rabbirhamhuma, Tuhan kami sayangilah. Wahai Tuhan, ya Allah, irhamhuma, sayangi kedua orang tua kami. Sayangi keduanya. Kama Rabbayani, kama sebagaimana Rabbayani, keduanya telah mengurusiku. Shaghira, di waktu masih kecil. Ini yang diajarkan oleh
Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara bakti kepada kedua orang tua itu adalah mendoakan orang tua kita, memohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menyayangi kedua orang tua kita, sebagaimana keduanya dahulu menyayangi kita di saat masih kecil. Ya, kita ingat ketika kita belum bisa tepluk-tepluk nyamuk, saat menggigit nyamuk, orang tua kita yang menjaga, yang ngipasi, yang nepui. Ketika kita masih bayi belum bisa kipas-kipasan sendiri, orang tua yang ngipasi. Ketika kita kedinginan belum bisa selimutan sendiri, orang tua yang nyelimuti. Ketika kita belum bisa cawi, orang tua yang nyawi. Nyatur. Belum bisa berahi, orang tua yang berahi ini. Betapa besar jasa orang tua, khususnya ibu kita. Rela tidak tidur untuk menjaga kita anak-anaknya, demi sayangnya kepada anak kita. Ketika kita belum lahir, digadang-gadang supaya lahir anak, pengen punya anak, diinginkan kelahiran kita, sampai diobati obat penyubur kandungan supaya kita ada. Ya, ketika kita sudah lahir, masya Allah senangnya orang tua kita. Ya. Ketika kita mulai senang apa-apa, dia rela memberikannya, sepenting anaknya senang. Bahkan kadang-kadang tanpa disadari, kadang-kadang membahayakan anak itu sendiri. Sing penting menang, jaluk HP ke HP. Agak besar minta sepeda motor, kasih sepeda motor, ben anak senang. Padahal terkadang juga membahayakan tanpa disadari. Demikian karena kalah dengan sayangnya. Ya, karena kalah dengan sayangnya kepada anaknya. Itulah orang tua kita yang menyayangi kita tanpa batas. Kasih sayang orang tua sepanjang jalan, kasih sayang anak sepanjang jalan. Kasih sayang orang tua sepanjang apa? Sepanjang masa. Ya, sepanjang masa. Jika masih ada masa, itu kasih sayang orang tua sepanjang masa. Ikhwani wa akhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Dalam ayat ini juga kita mendapatkan pelajaran bahwasanya al jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenisnya amal. Kalau kita menyayangi anak kita sebagai orang tua, katakanlah, kalau kita menyayangi anak kita 50%, ketika anak kita berdoa, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, ya Allah sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka menyayangi waktu masih kecil. Kira-kira balasannya berapa? Jadi 50% kira-kira. Ya, sebagaimana keduanya menyayangi di waktu masih kecil. Kalau kita menyayangi anak-anak kita dengan sepenuh hati kita, ya, ngurusi kebutuhannya, terutama kebutuhan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah dengan doa anak-anak kita balasannya juga akan sepenuh itu, dan balasan Allah lebih baik daripada balasan manusia. Ya, makanya hendaknya kita betul-betul bisa menyayangi anak kita, ya, menjaga anak kita, mengarahkan kepada kebaikan anak-anak kita. Karena ada orang-orang yang salah dalam menyayangi anak tadi, kita katakan kadang-kadang sampai membahayakan anak itu sendiri. Yang penting menang, yang penting aku bisa mencurahkan kasih sayangku. Lihat kebutuhannya ke depan, ini bertambah baik atau ketambah buruk. Jadi kalau kita betul-betul menjaga anak kita agar tidak masuk neraka ketika anak itu berdoa, ya Allah sayangi kedua orang tuaku, Allah akan membalas dengan sesuatu yang sama. Ya, walaupun tidak bisa disamakan, tentu kebaikan Allah lebih baik, lebih banyak. Ikhwani wa akhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya mu'allif membawakan hadis riwayat Imam Muslim, rawa Muslimun an Abi Hurairah radhiyallahu an. Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idza matal insanu in qata'a amaluhu illa min salasatin. Idza mata, apabila meninggal dunia, apabila mati al insanu manusia, in qata'a anhu, terputus darinya, amaluhu, amalnya, illa kecuali min salasatin, dari 3 hal. Illa min shadaqatin jariyah, kecuali dari sedekah jariyah. Au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang
bermanfaat dengannya. Awaladin salihin yad'u lahu, atau waladin anak salihin yang saleh yad'u lahu yang mendoakan kepadanya. Ikhwani wa akhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Jadi semua orang pasti akan mati. Termasuk orang tua kita, termasuk diri kita, dan semuanya akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ketika manusia meninggal dunia, maka kata Rasulullah, terputus amalnya. Orang sudah tidak bisa beramal. Jasadnya sudah tidak bisa gerakkan. Nyawanya sudah lepas dari jasad. Tidak bisa beramal, tidak bisa beribadah, tidak bisa berbuat taat kepada Allah dan Rasulnya. Terputus, tidak mendapatkan pahala. Kecuali 3 hal, kata Rasulullah. Yaitu shadaqatin jariyah. Shadaqah jariyah, amal yang kita keluarkan, yang dimanfaatkan oleh orang-orang untuk kebaikan. Walaupun kita yang mengamalkan, berikan sedekah itu meninggal dunia, maka pahalanya terus mengalir di saat tempat tersebut masih dimanfaatkan. Ya mungkin sedekah sumur itu masih dimanfaatkan untuk berwudu, untuk bersuci, menghilangkan hadas dan sebagainya oleh kaum muslimin. Jalan, ada orang sedekah dengan jalan, ada ben tetanggane iso lewat jalan ke masjid dan sebagainya, wis kita wakafno ben kedalan wong. Maka selama jalan dipakai untuk kebaikan-kebaikan, maka akan terus mengalir pahalanya. Setiap langkah yang datang ke masjid, datang ke tempat itu, akan dia memberikan sumbangsi pahala untuk orang yang sedekah jariyah. Tempat ini yang punya meninggal dunia dan masih dipakai terus ngaji, maka setiap kajian yang ada di sini, yang pemiliknya, yang menyedekahkan yang ini akan terus mendapatkan pahalanya. Terus akan mana? Atau yang mengajak ngaji, selama yang diajak terus ngaji, dia akan mendapatkan pahalanya. Dengan ngaji dia mendapatkan ilmu, lalu dia bisa mengamalkan ilmunya, maka yang mengajak dapat kebaikan. Ilmunya yang menyampaikan, ustadznya juga dapat kebaikan. Nah, ini harus mudah-mudahan kita semua bisa ikhlas karena Allah, sehingga pahalanya terus mengalir. Ya. Itu ilmu yang bermanfaat. Dan yang bisa mengamalkan ilmunya bukan hanya ustadz, orang tua bisa, ya setiap kita bisa. Kita ngertinya apa, kita sampaikan. Nggak ngerti, nggak usah nyampaikan. Apalagi urusan agama, keliru, bahaya. Kalau urusan listrik paling kesetrum. Tapi kalau urusan agama, rusak agama ini. Ya, terpecah belah, rusak. Karena yang nggak ngerti agama ngomong agama. Gitu. Dan sepertinya agama itu kurang memberikan nilai bagi kita, ya, tidak memberi tidak terlalu ini bagi sebagian kita. Dalam urusan ilmu yang lainnya, orang mengatakan, nggak usah ngomong, kamu nggak punya ilmunya tentang komputer, tentang listrik, tentang kedokteran dan sebagainya. Wis sampean nggak usah ngomong, sampean nggak ngerti ilmu nih, nambah keliru. Gitu. Tapi urusan agama, kenapa semua orang bisa ngomong agama? Artis ngomong agama, wong mendem ngomong agama. Ya, iya kalau saya ngomong bener, nah keliru. Ikhwani wa akhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita semua bisa mengamalkan ilmu ini. Kita ngaji, ngerti, adabi begini-begini, sampaikan kepada orang tua kita yang kebetulan mungkin belum dimudahkan oleh Allah bisa hadir di majelis ilmu. Kepada anak-anaknya, kepada tetangganya, kepada teman-temannya, gitu, adab. Adapun diterima atau tidak itu bukan urusan kita. Kalau diterima, alhamdulillah. Orang mendapatkan hidayah dengan apa yang kita sampaikan itu lebih berharga daripada onta merah, kata Rasulullah. Dan kita nggak ngerti.
Ya, dari mana orang mendapatkan hidayah? Dari ucapan kita yang mana gitu? Kita nggak ngerti. Kadang diomongi sampai berbuih mulut itu nggak berubah juga. Tapi terkadang dengan kata, dua kata orang bisa berubah. Ada orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap kali dia mengajak temannya, ngajak orang lain untuk ngaji, gampang sekali. Setiap dia ngomong, apalagi dalam forum gitu, selalu diperhatikan. Bukan siapa-siapa dia. Tapi ada ustadz, ada apa, ngajak wong angel lepol gitu. Bahkan ngajak keluarganya saja sulit. Jadi Allah membagi rizki dalam masalah ini berbeda-beda. Ada yang di kampungnya dia nggak ngaji, pindah ke kampung istrinya ngaji. Ya sebenarnya ada yang beda. Apa membedakan? Dari siapa? Oh, alam kita nggak tahu. Mungkin dari temannya, dari tetangganya. Bahkan juga dari olo-oloan gitu. Kita nggak tahu. Artinya kita semua punya peluang untuk itu, menyampaikan apa yang kita. Si ibu dapat apal doa, gitu. Nanti di rumah diajarkan doa. Kalau mau makan itu baca Bismillah, gitu. Ya kan? Kita belajar. Ya gulam samillah wa kul biyaminika wa kul mimma yalika. Ya. Rasulullah SAW menegur, Salama, wahai anak, makanlah dengan tangan kananmu. Kul biyaminika, makanlah dengan tangan kananmu. Sampaikan kepada anak kita, wah iman ini tangan kanan. Bacalah Bismillah, makanlah dengan tangan kanan, dan makanlah dari yang terdekat. Ajarkan kepada anak-anak kita, biasakan mereka. Mungkin besok minum dengan tangan kiri, ulangi lagi. Ini namanya anak. Sampai menjadi sebuah adab bagi dia, kebiasaan dia. Kita belajar tentang adab minum dengan duduk. Orang yang beli es tebunya Pak Ade Ali bisa berdakwah. Kayak dingklik. Ya, jangan biarkan orang yang jual berdiri. Kayak dingklik berdakwah. Kayak stiker. Minum es tebu yang segar dengan baca Bismillah dan duduk yang manis seperti es tebunya Pak Ade Ali. Nah, gitu. Semua bisa berdakwah dengan apa yang dia bisa. Dan banyak dakwah tidak hanya di podium, tidak harus di masjid, di musola. Menyampaikan ilmu bisa di warung kopi, pinggir pantai kota, bisa di rumah dan sebagainya. Semuanya bisa mendapatkan ilmu bermanfaat. Setiap kali doa yang pernah kita ajarkan diamalkan oleh anak itu sampai besar, sampai tua, sampai meninggal dunia, maka kita mendapatkan, guru-gurunya mendapatkan pahalanya terus mengalir. Orang tuanya mengajarkannya terus dapat pahala darinya. Ini investasi kita. Ya, ini investasi akhirat kita. Maka jangan sia-siakan untuk menyampaikan, ya. Walaupun satu ayat ibaratnya, walaupun sedikit yang bisa kita sampaikan. Kalau diterima alhamdulillah. Gitu. Itu bonus bagi kita sekalian. Kemudian yang ketiga adalah yang menjadi poin di sini. Awaladin salihin yad'ulah. Atau anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Anak yang namanya anak soleh mesti doakan orang tuanya. Kalau antum belum mendoakan orang tua, belum soleh antum. Ya, kalau antum belum mendoakan orang tua, apalagi sudah meninggal dunia, gitu, yang sudah tidak bisa berdoa lagi, maka antum belum soleh. Kalau antum belum soleh, orang tua belum mendapatkan apa-apa dari anaknya. Karena anak adalah bagian dari usaha orang tua yang bisa jadi itu jariah bagi orang tuanya. Karena adanya anak, karena adanya orang tua. Maka berbuat baiklah, semakin taatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin solehlah kita agar orang tua kita mendapatkan manfaat, pahala yang terus mengalir dari setiap amal yang kita lakukan, sekalipun mereka sudah meninggal dunia. Karena kita adalah bagian dari orang tua, usaha orang tua.
Kalau orang tua tidak mengusahakan, nggak lahir kita. Yo gak Mir? Kok guyu gini? Wis paham? Bisa. Kalau orang tua sekedar nikah saja, nggak berusaha, mana bisa lahir anak? Usaha. Tapi masuk enak kok dikai pahala. Kata Nabi begitu. Ya kata Nabi begitu. Bukankah kan kata sahabat yang bertanya begitu? Bukankah kalau itu kau salurkan di tempat yang haram, kamu dapatkan dosa? Demikian pula ketika kau salurkan di tempat yang halal, maka dapatkan pahala. Ya akhwani wa akhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Jadi hendaknya ini memacu bagi kita sekalian untuk menjadi soleh. Ya, karena kita sayang dengan orang tua kita, karena kita ingin mendapatkan surga dari kakinya itu, dari bawah kakinya itu, maka hendaknya kita menjadi anak yang soleh, yang selalu mendoakan orang tua, yang selalu beramal ketaatan, ya, yang dengannya orang tua kita mendapatkan bagian dari pahala yang atas usaha melahirkan kita, usaha mendidik kita, ya, mengurusi, memberikan makan, minum, dan membesarkan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hadis berikutnya diriwayatkan Ibnu Majah ini menggambarkan bagaimana orang tua itu mendapatkan manfaat dari kesolehan anaknya. Ibnu Majah, rawa Ibnu Majah meriwayatkan bisanadin hasanin dengan sanadnya hasan an Abi Hurairah radhiyallahu an. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau pernah bersabda, innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla la yarfa'u darajata lil abdi salihi, la yarfa'u, betul-betul akan mengangkat darajatan, derajat, kedudukan, posisi, lil abdi, untuk seorang hamba as-salihi yang saleh, fil jannati, di surga. Fayaqulu, lalu dia bertanya, ya Rabbi, anna li hadhihi, ya Rabbi, wahai Tuhanku, anna li hadhihi, dari mana ini aku dapatkan? Ya, dari mana semua ini, kok aku bisa mencapai kedudukan derajat yang seperti ini? Mungkin dia merasa ketika di dunia amalnya biasa-biasa saja. Mungkin yang dilakukan hanya yang wajib-wajib saja, sunnahnya jarang. Dia merasa bukan ustadz, bukan kiai, bukan yang dikenal orang sebagai orang yang soleh. Tapi Allah Subhanahu wa taala muliakan dia di surga dengan kedudukannya di sana, yang menjadikan dia bertanya-tanya, menjadikan dia heran, bertanya-tanya. Wahai Tuhanku, ini dari mana nih? Kok bisa saya mendapatkan kedudukan seperti ini? Fayaqulu, lalu dijawab, bistighfari waladika laka, karena doa anak-anakmu untukmu, karena permohonan ampunan kepada Allah dari anak-anakmu untukmu. Maka hendaknya kita sebagai anak yang tahu balas budi, selalu mendoakan orang tua kita agar Allah Subhanahu wa taala menyayanginya, mengampuni dosa-dosanya, memberikan kedudukan yang mulia di sisinya, dijembarkan kuburnya, ya, di Padang, dari wong Jawa di Padang no kuburi, dijembar no kuburi, katanya, diberikan kenikmatan, nikmat kubur, ya, dan nikmat surga sebagainya. Dan kalau ingin kita mendapatkan kedudukan seperti dalam hadis ini, tentu ada usaha. Kita harus mendidik anak-anak kita untuk menjadi saleh, bukan hanya sekedar mengusahakan, disekolahkan, dipondokkan, dia antarkan dan sebagainya, dibiayai untuk belajar agama untuk menjadi soleh, tapi juga harus didoakan. Ini yang terpenting, dan karena kita tahu doa orang tua itu mustajab, jangan kita sia-siakan. Selalu mendoakan anak-anak kita dan juga mendoakan kedua orang tua kita sebagai bakti kita kepada orang tua saat
dia tidak ada. Dan juga untuk melepas rindu kita kepada orang tua saat tinggal meninggal dunia. Rindu gak yang ditinggal mati orang tuanya? Rindu. Sampai kadang-kadang mimpi dengan orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Karena ada kerinduan. Karena berangkat dari sayang dari kita rindu. Ya, dengan mendoakannya kita bisa melepas rindu mendoakannya. Banyak waktu untuk mendoakannya. Ya. Mungkin sesudah sholat, mungkin sebelum sholat, ya. Ketika azan dan qomat, ya. Ketika dalam sujud dan lain sebagainya. Di tempat-tempat yang ini diijabahi, di waktu-waktu yang diijabahi, ya. Hari Jumat, ya. Asar, dan lain sebagainya. Tapi seringkali akelah linde gitu. Dilupakan dengan kesibukan dunia, sehingga sholatnya cepat-cepatan, sholatnya tidak khusyuk, ya. Sholatnya tidak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika doa juga gelambiar, doa tengok gitu. Terus doa tidak masuk ke hatinya, hanya di lisannya saja. Sering tahu seperti itu. Ya, lisan kita mengucap Rabbirhamhuma kama rabbayani, saking kulinani. Terus kadang-kadang wong aku sak dongakno apa durung ya. Nah, itu karena nggak sampai di hati kita, nggak sampai di hati kita. Ketika sholat, ingat ngaji nih, ingat tongkoli, ingat tambahi, ingat es tebune. Oh, tuku ora mau ya, tinggal sholat duhur. Ingat kemana-mana. Ya. Ingat masak, ingat bojone, ingat dimasak nopo. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka ini perlu hal yang perlu juga diperbaiki. Bukan hanya antum, kita semua yang perbaiki. Nah, saling berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita sama-sama tidak ada jaminan untuk terus bisa taat kepada Allah sampai akhir hayat. Tapi kita berharap, kita berusaha, ya, sehingga kita husnul khatimah. Yang selanjutnya, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi itulah manfaat yang didapatkan orang tua dengan kesolehan anaknya. Maka jangan sia-siakan anak-anak kita. Ya, kita harus mendoakannya dan berusaha. Apalagi sing durung duwe anak, yo nang cepetan duwe anak, ben ono sing ndongakno. Gitu ya. Berdoa, berusaha. Nang cepet nikah Mas. Gitu. Ya, ndak engko kesuwen wong tuane wis tuwa, anak ijek cilik, enggak sempat itu. Kau nambah dididik tonggoni, iya nek didik bener nanti kan bener. Yang ketujuh, antasaddaqa anhuma ba'da mautihima. Bersedekah untuk kedua orang tua sesudah kematiannya. Dan bersedekah ini nggak usah dibuat yang bagaimana ngumpulkan orang ini. Nah, soalnya kadang-kadang ada orang ngumpulkan orang-orang saat kematiannya alasannya sedekah, gitu. Ya. Ya, ketika orang tua kita sudah meninggal lama, boleh kita bersedekah untuk kedua orang tua kita. Mungkin kita berlebih harta, kita niatkan untuk orang tua kita. Fa fi sahihaini an Aisyah radhiyallahu anhuma, disebutkan dalam Sahih Bukhari dari Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anhuma, radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, ibunya orang yang beriman, anna rajulan, bahwasanya seorang laki-laki qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna sesungguhnya ummi, ibuku, uftulitat, mati mendadak. Uftulitat nafsuha, ya. Bahasa gampangnya mati mendadak, jiwanya melayang mendadak. Wa adzunuha, dan aku mempunyai dugaan, lau takallamat, andai kata dia bisa berbicara atau sempat berbicara, tasoddaqot, dia akan bersedekah. Fahallaha ajrun, maka fahal apakah laha untuknya ajrun pahala, in tasoddaqtu anha, jika aku bersedekah
untuknya, darinya, atau atas namanya. Intasoddaqtu anha, jika aku bersodako anha, atas namanya. Qala, Nabi menjawab, na'am, iya. Artinya apa? Artinya sampai amal orang yang hidup anak beramal untuk orang tuanya itu sampai. Bahkan tadi kita katakan bukan hanya sodako, setiap amal kebaikan yang kita lakukan maka orang tua kita mendapat bagiannya. Kenapa? Karena kita ini adalah bagian dari usaha orang tua. Inna auladakum min kasbikum, kata Rasulullah. Sesungguhnya anak-anakmu, anak-anak kalian itu adalah dari usaha-usaha kalian. Itu dari usaha kalian. Maka Allah katakan seseorang itu tidak mendapatkan kecuali apa yang diusahakannya. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Sungguh seorang itu tidak mendapatkan, tidak memperoleh balasan kecuali apa yang diusahakannya. Illa ma sa'a, kecuali apa yang diusahakannya. Dan anak itu adalah usaha orang tua. Jangan sia-siakan anak-anak kita. Tidak semua orang dikaruniai anak. Apapun kondisi anak kita, kita syukuri. Karena tidak semua orang mendapatkan anak. Berapa banyak teman-teman kita yang nikah lama bahkan sampai meninggal dunia, sangat berharap punya anak. Usaha-usaha untuk mendapatkan anak sudah dijalani dengan periksa kesini pakai obat ini dan sebagainya. Tapi sampai meninggal dunia Allah belum karuniai anak, Allah tidak karuniai anak. Maka apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita termasuk anak, apapun kondisi dia, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang lebih tahu, di balik kekurangannya pasti ada kebaikan untuk kita. Anak-anak yang baik, yang terlihat Masya Allah, pintar dan sebagainya, belum tentu di masa tua kita anak-anak yang kita banggakan itu menyenangkan kita. Ya, bisa menyenangkan kita. Kemarin ada kiriman video kan di grup Al-Fajr kalau nggak salah itu, yang menceritakan saya ini adalah seseorang yang apa kemarin itu, ya, dia menulis buku bagaimana triknya supaya bisa sekolah di luar negeri tanpa biaya. Bukunya dicetak, diamalkan sama orang-orang, betul. Termasuk anaknya dia sendiri sukses di luar negeri. Tiga-tiganya sukses di luar negeri. Dia tulis pengalamannya, amalkan orang-orang, beli bukunya, diamalkan. Banyak yang sukses anaknya kuliah di luar negeri. Tapi ketika istrinya sakit, anaknya dikabari, yang satu baru diterima di perusahaan, gak mungkin dia pulang. Yang satu baru masuk kuliah, mau semester mau ini, gak mungkin ditinggalkan. Yang satu ada job ini, gak mungkin ditinggalkan. Sampai si istrinya meninggal dunia, anaknya tidak ada yang hadir. Tidak ada yang menyolatkan ibunya. Tidak ada yang mengantarkan satupun, mengantarkan ke kuburan. Mengantarkan ibunya ke kuburan. Tidak ada yang ikut mangku ketika ibunya dimandikan. Dia mulai sadar. Ternyata anak-anak yang selama ini dibanggakan, sukses dalam dunianya, tidak membahagiakan kita. Betapa sedihnya dia. Itu istrinya. Bagaimana kalau dia? Siapa yang ngabari anaknya? Ini orang tuanya ngabari anaknya, dan anaknya tidak ada satupun yang hadir. Dan orang tuanya bisa menerima demi sayangnya kepada anak. Tapi nelongso nang jero dodo. Sakitnya di sini. Di mana? Anak-anak yang dibanggakan kan sukses dalam urusan dunia. Akhirnya dia menarik bukunya agar orang tidak tersesat. Menarik bukunya, kemudian dia ingin membuat tanahnya dibuat semacam hunian yang nyambung dengan tetangga, ya, nggak eksklusif, bisa
sapa-sapaan dengan tetangga sebagaimana diajarkan oleh Islam. Bisa berjamaah bersama, gaul bersama. Bantu-bantu. Dia baru menyadari di masa tuanya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ada juga anak-anak yang saudara-saudaranya sukses di luar daerahnya, tapi orang tuanya bangga dengan satu anak yang dulu tidak pernah dibanggakan karena dia sekolahnya rendah, ya, yes ngono iku wae, gitu. Dikasih biaya, dikasih ini juga nggak sukses-sukses, gitu. Tapi di saat tuanya anak itu justru yang menyenangkan dirinya, karena dia yang membantunya saat si orang tua tidak mampu apa-apa. Dia yang menghiburnya dengan cucu-cucunya itu, ya, dengan kehadiran si cucu-cucu. Dia tidak kesepian, itu makanya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Semuanya anak-anak kita harus kita didik dengan cara yang baik, dengan cara yang islami. Untuk kebahagiaan kita sendiri, bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Ini konsep Islam. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, karena anak itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah usaha kita. Nah, ketika anak itu menjadi anak yang soleh, maka kita akan mendapatkan bagian dari kesolehannya. Maka anak-anak yang soleh akan melakukan amalan-amalan kesolehan, ketaatan, bahkan mungkin bersedekah untuk kedua orang tuanya, ya. Mungkin menghajikan, mengumrohkan kalau dia punya duit. Siapa yang beruntung? Orang tuanya. Walaupun dia sudah meninggal dunia, amalnya terus mengalir. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya poin yang ke-8. Tuh gitu ini. Ya wis kawo. Ayyasilal muslimu aqaribahuma wa asdiqaahuma ba'da mautihima. Agar seorang muslim itu yasilu, menyambung hubungan dengan akoribahuma, kerabat kedua orang tua. Agar si anak itu menyambung hubungan dengan kerabat famili orang tuanya. Jangan sampai setelah orang tua meninggal dunia putus hubungan dengan kerabat. Itu juga terkadang kesalahan dari orang tua yang ketika masih hidup tidak memperkenalkan dengan famili-familinya. Ya, tidak pernah diajak dolan ke sana, tidak dikandani iki mbek iki cek pernah bate, iki misanan, iki ponaan, tidak pernah dikenalkan seperti itu. Dan mestinya kalau di kampung kita ini, di negeri kita itu, di Jawa itu, kerabat itu masih terjaga sebenarnya. Dengan panggilan-panggilan itu masih terjaga. Ya, kadang-kadang karena pernahnya yang muda tapi dipanggil Gus, dipanggil Kak, panggil Mas. Ya, karena itu pernah itu ODI, itu anakku karena itu ODI, kadang-kadang seperti itu. Ya. Dipanggil Wah gitu. Masih terjaga. Tapi saya berganti Mas, kadang Mas itu masih umum gitu. Ya, masih umum. Asalnya dipanggil Mak, malah dipanggil Ibu. Ya rada umum meneh. Maka ibu sapa-sapa ya celuk Bu. Tapi nek Mak iki mesti rata-rata mak ini dhewe. Gus gitu ya. Nek gak hubungan famili gak ngarep celuk Gus. Ya utama karena kiai gitu. Jadi ini orang batik mesti jak nyeluk Gus. Cek batik berarti kan ketara gitu. Itu masih nyambung famili. Masih terjaga. Ya karek akhirnya pun kembali kepada kita. Tapi kebiasaan di tengah-tengah kita itu mendukung kita untuk mengamalkan perintah agama agar menyambung hubungan kerabat. Palik ya celuk li. Oh, di tempat yang lain kadang-kadang kan palik ya celuk jenenge wae. Apa meneh palik cilik. Celuk palik, celuk mbok li gitu. Kadang-kadang misanan kok celuk mbok li dulur makmu ta gak? Misanan mbek mak gitu. Kadang-kadang kan masih begitu, masih terjaga. Jadi Islam menyuruh kepada kita sekalian agar menyambung hubungan kerabat, menyambung famili, wa asdiqaahuma, memberikan sodako kepada keduanya,
ba'da mautihima, sesudah kematiannya. Jadi agar menyambung seorang muslim kerabat keduanya, kerabat dari kedua orang tua kita, kemudian memberikan sodako sesudah kematian orang tua kita juga tetap memberikan sodako. Rawa Muslimun an Abdillah bin Dinarin. Imam Muslim meriwayatkan dari Abdullah bin Dinar an Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu bahwasanya dia adalah dia idza kharaja ila Makkah. Kalau Ibnu Umar ini keluar kharaja ila Makkah, ke Mekah. Kana lahu khimarun yatarawwahu alaihi. Adalah Ibnu Umar, dia mempunyai himar yatarawwahu yang ditungganginya. Yatarawwahu yang ditunggangi alaihi, di atasnya. Idza malla rukubar rahilata, idza apabila malla dia bosan, rukubar rahilata mengendarai ontanya. Jadi kalau bosan gaya onto, gaya himar, keledainya itu dinaiki. Jadi duwe kendaraan ya seperti kita ya. Ya duwe Matic, ya duwe Honda Impreza, ya duwe Kalong gitu kan. Bosan gak iki. Ibnu Umar, kata sama namanya Abdullah bin Dinar ini, Ibnu Umar itu punya kendaraan ya himar, keledai, ya onta. Kalau dia pergi ke Makkah ditunggangi. Jadi kalau dia bosan menggunakan himar, dia naik onta. Kalau dia bosan naik onta, ya naik himar. Wa imamata yashuddu biha ra'sahu. Dan dia memakai imamah, sorban. Yashuddu yang diingatkan biha dengannya ra'sahu, kepalanya. Dan dia mempunyai imamah yang diikatkan di kepalanya. Fabaina huwa yauman, fabaina maka ketika huwa dia yauman pada suatu hari ala dzalikal himar, dia sedang mengendarai himarnya itu pergi ke Mekah. Idmarra bihi a'rabiyun, idmarra tiba-tiba marra melewati bihi dengannya a'rabiyun, seorang Arab Badui. Faqala, lalu Ibnu Umar berkata, Alastabna fulan ibni fulan. Alasta, bukankah kamu ini ibnu fulan, anaknya si fulan bin fulan. Ya mungkin waktu kecilnya pernah bersama ayahnya Umar bin Khattab, mungkin bertemu dengan dia dan bapaknya. Ya, kadang-kadang kan kita punya masa-masa kecil lah dengan orang tua kita. Mungkin pernah diajak ke sananya, pernah diajak ke temannya, tapi setelah dewasa karena yang satunya nikah dengan orang sana nggak nyambung gitu kan. Seorang tua meninggal dunia sudah nggak tersambung. Nah ketika ketemu kok tahu iling sopo gitu kan gitu ya, nggak tahu iling gitu. Kayak dulu waktu saya masih kecil sering diajak kalau sore itu ke mana Cakaran ya, ke Tegalan gitu, karena bapak saya dulu punya sawah di sana. Jadi masih ingat teman-teman masa kecil yang gitu. Ya Takin, ya Amin gitu-gitu antara teman-teman saya kecil itu. Tonggo niku. Nah, jadi Ibnu Umar ini demikian, kurang lebihnya demikian. Ketika dalam perjalanan ke Mekah mengendarai himarnya dan dia bermakai ikat kepala, imamah itu, tiba-tiba lewat seorang Arab Diso. Lalu dia teringat dan dia bertanyakan, benarkah kamu ini anaknya si Anu bin Anu ya? Gitu kan ya? Qala bala. Orang Arab Badui tadi menjawab iya, tentu. Fa'atahu himara. Lalu fa'atahu memberikannya himar, memberikan kepada orang tadi himar. Ibnu Umar langsung memberikan himar yang ditungganginya itu kepada orang Arab Badui tadi. Wa qala irkab hadha. Dan dia berkata, pakailah, berkendaraanlah dengan ini. Wal imamata, imamahnya juga dikasihkan. Ikat kepala dipakai oleh Ibnu Umar dikasihkan pula kepada Arab Badui tadi. Qala usdud biha ra'saka. Wis gawin, ikatkan kepalamu. Faqala lahu ba'du ashabihi, maka berkata kepadanya ba'du ashabi, sebagian dari teman-teman Ibnu Umar, rombongan Ibnu Umar ke Mekah tadi. Ghafarallahu laka.
Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kamu, memberikan ampunan kepadamu. A'taita hadzal a'rabi, engkau memberikan ini kepada orang Arab Badui ini. Himaron himar kunta tarawwahu alaihi, yang kau pakai, yang kau tunggangi di atasnya. Wa imamata kunta tashuddu biha ra'saka, dan juga imamah kau berikan, imamah yang melilit di kepalamu kau berikan kepadanya. Faqala, lalu Ibnu Umar berkata, inni, sesungguhnya aku sami'tu, pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna, sesungguhnya min abarril birri, satu kebaikan dari kebaikan-kebaikan, sesungguhnya di antara kebaikan dari kebaikan-kebaikan itu silatar rajuli ahla wuddi abihi, seseorang menyambung hubungan dengan seseorang ahla wuddi ahli, orang yang dicintai oleh ayahnya, keluarga orang yang dicintai ayahnya, ahla keluarga, wuddi abihi, yang disayangi abihi ayahnya. Ba'da ayyuwalli, sesudah berlalu, maksudnya sesudah ayahnya meninggal. Wa inna abahu, dan sesungguhnya ayahnya dia tadi itu, ayahnya Arab Badui itu, kana sodiqon li Umar, itu temannya ayahku Umar, itu temannya Umar ibnul Khattab. Jadi orang ini nggak dikenal, kenalnya waktu masih kecil, tapi karena mendengar Nabi SAW ini, dia ingin taat kepada orang tuanya yang sudah meninggal dunia, dia ingin mendapatkan kebaikan seperti yang disebutkan Rasulullah, dengan berbakti kepada orang tua yang telah meninggal dunia, dia rela kasihkan kendaraannya dan juga surbannya. Kira-kira nih antum gitu ketemu konco cilik gitu, atau konco anak bapaknya antum gitu, pas lagi numpak apa gitu, vario nyoh gitu, kira-kira nah gawe gitu, maksudnya PN orang nyileh gitu, kira-kira wani orang gitu. Mikir-mikir sih, malah iso-iso pawatan gak kenal gitu. Selali aku, mau kok konco nih, kok anak konco nih bapak sampean, mbok lali aku tadi. Paling yang ngono tadi. Manusia cinta kepada harta. Tapi orang-orang yang betul mencintai Allah Subhanahu wa taala di atas segala-galanya, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas cintanya kepada yang lainnya termasuk harta yang dicintainya, dia akan ringan untuk memberikannya. Awak dewi tingkatan cek jauh dari sahabat Nabi gitu. Tapi kita sudah komitmen untuk mengikuti jejak salafus saleh gitu ya. Ya kan begitu kan? Ala fahmi salaf. Maka kita belajar untuk meneladani ya, dan mengamalkan sebagaimana yang pernah diamalkan oleh sahabat-sahabat ini. Contohnya Ibnu Umar. Jadi kesimpulannya ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ketaatan, bentuk bakti anak kepada orang tua yang telah meninggal dunia itu adalah menyambung hubungan baik dengan teman-teman ayahnya, dengan teman-teman ayahnya atau teman-teman ibunya, dengan orang-orang yang pernah dekat dan terjalin hubungan baik dengan kedua orang tua kita. Apalagi itu istri keduanya bapak kita, istri ketiganya bapak kita, istri ketiganya keempatnya bapak kita. Kira-kira wani ora? Kalau orang lain disuruh menyambung hubungan dengan orang yang dicintai oleh orang tua kita, tentu orang tua kita mencintai istri keduanya, tentu mencintai istri ketiga dan keempatnya. Ya apa sampean? Masih sakit hati? Aku cilik biar ditinggal, kawin mana kepada diopeni gitu. Itu tanda bakti kita kepada orang tua ketika meninggal dunia. Islam menyuruh kita agar terus menjalin hubungan baik dengan orang-orang yang dulu baik dengan orang tua kita, termasuk keluarga kita pastinya, keluarga orang tua kita, kerabat-kerabat orang tua kita, kerabat bapak, kerabat ibu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita sekalian untuk bisa mengamalkan apa yang sudah kita pelajari,
dan Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan, memantapkan dalam hati kita untuk tetap istiqomah belajar agama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.